Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 216. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di atas lautan pepohonan, pertarungan sengit antara Mu Chen dan juga Ling Zhanzi semakin memanas. Ling Zhanzi, murid pribadi dari Kaisar Perang Surga Barat, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dengan satu serangan telapak tangannya, dia telah berhasil menghancurkan roh pertempuran, kura-kura hitam berekor ular piton, dan juga formasi roh milik Mu Chen. Lalu dia mengecek bahwa kemampuan Mu Chen masih jauh dari harapannya. Namun, Mu Chen masih tetap tenang saja. Dia mengakui bahwa Ling Zhanzi ini adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi. Bahkan, diperkirakan telah mencapai puncak dari tingkat penguasa bumi atas. Meskipun begitu, Mu Chen tidak gentar dan menantangnya untuk terus bertarung. Ling Zhanzi terus melakukan penyerangan dengan pukulan dahsyat yang diperkuat dengan simbol-simbol pertempuran. Mu Chen memilih menghadapi serangan itu secara langsung dan mengubah energi spiritualnya menjadi energi spiritual berwarna kristal. Ketika kedua tinju akhirnya bertabrakan, gelombang kejut menghancurkan ribuan pohon yang ada di sekitarnya. Mu Chen terdorong hingga ribuan kaki, tapi berhasil bertahan tanpa luka yang serius. Ling Zhanzi segera menyadari sesuatu yang cukup mengejutkan. Energi spiritual kristal milik Mu Chen ternyata mampu mengikis bahkan energi spiritual pertempurannya yang terkenal sangat unggul. Akibatnya, kekuatan pukulan yang seharusnya mampu menghancurkan Mu Chen justru menjadi melemah. Meskipun terkejut, Ling Zhanzi tetap yakin bahwa perbedaan tingkat kultivasi mereka akan menentukan hasil akhir dari pertarungan ini. Memutuskan untuk tidak lagi bermain-main, Ling Zhanzi mengerahkan lebih banyak kekuatan dari simbol pertempuran di tubuhnya. Aura berbahaya memenuhi langit ketika dia mengaktifkan kemampuan ilahi agung tangan langit yang menggenggam jutaan orang. Sebuah telapak tangan raksasa yang telah dipenuhi oleh jutaan simbol-simbol kini muncul menutupi langit, memancarkan niat yang sangat menakutkan. Serangan itu membuat para penonton yang ada di luar sana melalui layar cahaya raksasa menjadi sangat terkejut. Bahkan para penguasa bumi tingkat atas merasakan ancaman yang luar biasa. Liu Qingchen yang pernah kalah oleh teknik yang sama hanya bisa memandang dengan cemas dan bertanya-tanya apakah Mu Chen mampu bertahan melawan tangan raksasa itu. Menghadapi telapak tangan raksasa yang menghancurkan langit dan bumi, Mu Chen tidak mundur. Dia segera mengerahkan seluruh energi spiritual, memanggil kartu traf miliknya yaitu tubuh emas abadi. Sosok raksasa berwarna ungu keemasan muncul di belakangnya, memancarkan aura kuno dan misterius ketika tangan raksasa dari Ling Zhanzi terus menghantam dari arah langit. Tubuh emas abadi mulai mengangkat tangannya, sementara 12 simbol cahaya raksasa perlahan terbentuk, menandakan bahwa Mu Chen akhirnya bersiap mengeluarkan kekuatan penuh untuk menghadapi serangan mematikan dari Ling Zhanzi. Saat Ling Zhanzi menjatuhkan telapak tangan raksasa yang telah dipenuhi oleh simbol-simbol pertempuran, keduanya bertabrakan dengan dahsyat hingga mengguncang langit dan bumi. Awalnya, payung ungu emas milik Mu Chen tampak terdesak dan juga hampir hancur. Namun kekuatan misterius yang ada di dalam simbol-simbol payung tersebut tiba-tiba bangkit, memantulkan seluruh tekanan serangan kembali kepada seorang Ling Zhanzi. Akibatnya, simbol pertempuran yang ada pada tangan raksasa itu pun hancur satu persatu. Bahkan tangan Ling Zhanzi sekarang juga telah terluka hingga mengeluarkan cairan merah. Untuk pertama kalinya Ling Zhanzi mengakui bahwa tubuh Dharma tertinggi milik Mu Chen bukanlah kekuatan biasa. Mu Chen pun menantangnya untuk memanggil tubuh Dharma tertingginya jika ingin mengalahkan seorang Mu Chen. Kali ini Ling Zhanzi tidak lagi meremehkan lawannya ini. Dia langsung melepaskan kartu traf miliknya. Cahaya yang sangat menyilaukan memenuhi langit ketika tubuh Dharma Kaisar Perang kuno muncul. Wujud raksasa setinggi puluhan ribu kaki itu memancarkan tekanan yang luar biasa yang membuat seluruh kota perang surga barat bergetar hebat. Tubuh Dharma milik dari seorang Ling Zhanzi yang merupakan tubuh Dharma Kaisar pertempuran kuno itu merupakan salah satu yang terkuat di dalam dunia seribu besar ini, menempati peringkat 24 di dalam jajaran tubuh Dharma tertinggi dan juga merupakan warisan dari Kaisar kuno yang kini dimiliki Kaisar Perang Surga Barat.
Kemunculan dari tubuh Dharma tersebut membuat semua orang kagum sekaligus khawatir. Banyak yang membandingkannya dengan tubuh emas abadi milik Muchen yang jauh lebih kecil. Mereka menganggap ukuran yang berbeda begitu jauh akan menjadi kelemahan yang sangat besar bagi Muchen. Namun Kaisar Perang Surga Barat justru merasakan sesuatu yang berbeda dengan penglihatannya sebagai seorang penguasa surgawi. Dia menyadari bahwa tubuh Dharma milik Muchen menyimpan kekuatan misterius yang sama sekali tidak kalah dengan tubuh Dharma Kaisar Perang kuno. Bahkan ia mulai curiga bahwa Muchen masih menyembunyikan kartu truf yang lainnya. Sementara itu Muchen juga mengakui bahwa lawannya memang memiliki tubuh Dharma yang luar biasa. Ling Zhanzi kemudian mengingatkan bahwa sebelumnya hanya Liu Qingchen yang mampu memaksanya menggunakan kekuatan ini, dan lawannya saat itu berakhir dengan luka parah. Tanpa membuang banyak waktu, Ling Zhanzi melancarkan serangan berikutnya. Ribuan tombak perang yang telah dipenuhi simbol-simbol pertempuran muncul di langit dan kemudian menghujani Muchen melalui teknik kemampuan ilahi tertinggi, yaitu hujan roh tombak pertempuran. Setiap tombak ini memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa mengalahkan seseorang di tingkat penguasa bumi bawah sampai menghilang dari dunia. Menghadapi hujan tombak yang sangat mengerikan itu, Muchen tetap tenang. Dia kemudian mengaktifkan teknik pertahanan cahaya keabadian, membungkus tubuh emas abadi miliknya dengan lapisan cahaya ungu keemasan. Ketika tombak menghantam, semuanya melambat seolah terperangkap di dalam sesuatu yang sangat lengket, lalu berhenti tepat di hadapan penghalang tersebut. Serangan dahsyat dari Ling Zhanzi sekali lagi berhasil ditahan, menandakan bahwa pertarungan kedua jenius ini masih jauh dari kata selesai. Setelah berhasil menahan hujan tombak perang dengan cahaya keabadian berwarna ungu keemasan, Muchen kemudian mengerahkan kekuatan dari tubuh emas abadi, melepaskan gelombang energi dahsyat. Ribuan tombak perang yang tadinya terdiam tiba-tiba langsung terpental balik ke arah Ling Zhanzi. Meskipun lawannya berhasil membubarkan serangan itu, pertarungan berubah menjadi duel jarak dekat antara tubuh Dharma tertinggi. Kedua tubuh raksasa itu pun saling menghantam tanpa henti. Setiap benturan menghancurkan pegunungan di sekitar, merobek ruang dimensi, membuat bumi retak sejauh puluhan ribu kaki. Yang paling mengejutkan seluruh penonton adalah tubuh emas abadi milik Muchen yang ukurannya jauh lebih kecil ternyata mampu menandingi tubuh Dharma Kaisar Perang milik Ling Zhanzi ini. Harapan bahwa Muchen akan kalah dengan mudah pun sirna, karena tubuh Dharma misteriusnya justru menunjukkan kekuatan yang tidak kalah hebat. Ling Zhanzi mulai menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Untuk pertama kalinya dia menganggap Muchen sebagai lawan yang benar-benar berbahaya. Dengan tatapan mata serius dia memutuskan menggunakan rahasia terbesar dari tubuh Dharma Kaisar Perang ini. Di belakang kepala dari tubuh Dharma Kaisar Perang tersebut terdapat 3 bola cahaya raksasa. Saat cahayanya meredup, Muchen terkejut melihat bahwa di dalam masing-masing bola cahaya itu ternyata terdapat sebuah ruang kecil yang berisi pasukan hidup dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Total ada 1 juta prajurit yang terus-menerus memancarkan niat pertempuran untuk memperkuat tubuh dari Ling Zhanzi. Saat itulah Muchen akhirnya memahami sumber kekuatan dari lawannya ini. Ling Zhanzi tidak hanya bertarung sendirian, tapi tubuh Dharma Kaisar Perang miliknya secara terus-menerus menerima pasokan dari niat pertempuran. Jutaan prajurit yang telah bersembunyi di dalam ruang tersebut menghasilkan aliran kekuatan yang nyaris tidak ada habisnya. Dengan penuh percaya diri, Ling Zhanzi mengungkapkan bahwa hanya ada sedikit orang yang pernah memaksanya membuka rahasia ini, dan semuanya telah berakhir sebagai korban di tangannya. Kini dia berniat menjadikan Muchen sebagai korban berikutnya. Seiring raungan dari jutaan prajurit menggema, simbol-simbol pertempuran yang telah memenuhi seluruh tubuh Dharma Kaisar Perang. Kekuatannya pun melonjak berkali-kali lipat hingga tekanan yang dihasilkan menghancurkan tanah, pepohonan, bahkan mempengaruhi pertarungan lain di dalam medan perang ini. Ling Jianxi dan juga Ling Longzi terkejut ketika melihat Ling Zhanzi
sampai harus menggunakan kartu traf tersebut hanya untuk menghadapi seorang Mu Chen yang berada di kekuatan penguasa bumi bawah. Di sisi lain, Sumu dan juga Cumen justru merasa lega selama Mu Chen masih mampu menahan Ling Zhanzi. Mereka memiliki kesempatan untuk segera mengalahkan lawan masing-masing yang kemudian datang membantu Mu Chen. Menyadari kesempatan itu, Sumu dan juga Cumen langsung meningkatkan serangan mereka dengan kekuatan penuh. Namun Ling Jianzi dan juga Ling Longzi juga menyadari rencana tersebut. Mereka tertawa dingin dan bersiap menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, membuat seluruh medan perang kini telah memasuki babak yang paling menentukan. Setelah mengungkap rahasia dari tubuh Dharma Kaisar Perang yang diperkuat oleh jutaan prajurit, Ling Zhanzi telah mengarahkan seluruh kekuatannya. Mu Chen menyadari bahwa lawannya bukan lagi sekedar tingkat penguasa bumi atas biasa, melainkan seorang petarung yang memiliki aliran niat pertempuran tanpa henti. Ling Zhanzi mulai melancarkan serangan pamungkasnya dari dalam tubuh Dharma Kaisar Perang miliknya. Kekuatan spiritual yang luar biasa berkumpul menjadi pilar cahaya raksasa menjulang tinggi ke arah langit. Ribuan simbol-simbol pertempuran mengalir masuk ke dalamnya hingga akhirnya berubah menjadi sebuah jari raksasa kuno yang memancarkan aura penghancur. Teknik itu dikenal sebagai kemampuan ilahi Kaisar Perang, jari penghancur langit berkilau, Kaisar Perang. Ketika jari raksasa itu turun, langit pun retak, ruang angkasa runtuh, seluruh dunia seolah berada di ambang kehancuran. Menghadapi serangan seperti ini, Mu Chen tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di dalam tubuh emas abadi. Awalnya hanya ada 15 simbol dewa abadi yang berhasil dibentuk, tapi dengan memaksa pagoda kristal di dalam tubuhnya bekerja hingga batas kemampuan tertingginya, Mu Chen terus mengumpulkan energi spiritual hingga tubuhnya kini menahan rasa sakit yang hebat. Satu demi satu simbol kemudian muncul kembali hingga jumlahnya menjadi 23 yang merupakan batas maksimal yang sanggup dikendalikan oleh Mu Chen. Dengan penuh keyakinan, Mu Chen menggabungkan seluruh simbol tersebut menjadi teknik pamungkas jari abadi. Sebuah jari raksasa berwarna ungu emas tiba-tiba melesat ke arah langit membawa aura kuno yang tidak kalah dahsyatnya. Di bawah tatapan mata dari banyak penonton melalui layar cahaya besar, kedua jari raksasa itu pada akhirnya bertabrakan. Benturan tersebut begitu dahsyat hingga seolah waktu telah berhenti sesaat. Cahaya yang menyilaukan memenuhi langit, diikuti dengan badai energi spiritual yang meluluh lantahkan seluruh hutan. Di bawahnya, gunung-gunung juga hancur, gunung Tante Erni bergoyang, bumi terbelah gonjang-ganjing. Semua kehidupan yang ada di sekitar medan perang ini pun lenyap menjadi debu. Para ahli yang telah menyaksikan dari layar besar pun menjadi terpukau. Bahkan seorang penguasa bumi atas mengakui bahwa jika mereka berada di dalam pusat ledakan itu, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah selamat. Banyak yang mulai menyadari bahwa meskipun Mu Chen hanya seorang yang berada di kekuatan tingkat penguasa bumi bawah, tapi kemampuan tempurnya sudah mampu menandingi jenius terkuat seperti Ling Zhanzi. Perdebatan pun muncul di antara para penonton di dalam stadion ini. Sebagian besar yakin bahwa Ling Zhanzi masih memiliki peluang lebih besar karena didukung tubuh Dharma Kaisar Perang dan juga jutaan prajurit di dalamnya. Namun banyak juga yang percaya bahwa Mu Chen berada di tingkat penguasa bumi atas. Ling Zhanzi mungkin bukan lagi tandingannya. Di tempat terhormat, Kaisar Perang akhirnya mengakui bahwa tubuh emas abadi milik Mu Chen merupakan tubuh Dharma tertinggi yang luar biasa, bahkan diperkirakan layak masuk dalam peringkat 15 besar dari daftar tubuh Dharma tertinggi. Ketika Kaisar Api Zhou-Yan bertanya siapa yang akan keluar sebagai pemenang, Kaisar Perang pun menggelengkan kepalanya pelan. Menurutnya, bentrokan itu sangatlah dahsyat dan tampak seimbang, sehingga hasil yang paling mungkin adalah keduanya sama-sama mengalami kekalahan dan juga luka berat tanpa ada pihak yang benar-benar unggul. Bentrokan dahsyat antara Mu Chen dan juga Ling Zhanzi akhirnya mencapai titik akhir. Setelah ledakan energi yang sangat besar mengguncang langit dan bumi mereda, seluruh medan perang berubah menjadi lautan kehancuran.
hutan dalam radius ribuan kilometer lenyap, tanah terbelah menjadi jurang raksasa, sementara tubuh Dharma Kaisar Perang dan juga tubuh emas abadi sama-sama berlutut karena kehabisan energi. Pemandangan seperti ini membuat banyak orang di dalam stadion menjadi terkejut. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa pertarungan antara seorang penguasa bumi atas terkuat dan seorang penguasa bumi bawah seperti Mu Chen akan berakhir dengan hasil yang seimbang. Bahkan Ling Jianxi dan juga Ling Longzi mengakui bahwa jika Mu Chen berada di tingkat kultivasi yang sama dengan Ling Zhanzi, maka hasil pertarungan kemungkinan akan sangat berbeda. Ling Zhanzi sangat sulit menerima kenyataan ini. Selama ini dirinya selalu mendominasi di antara para lawan-lawannya, tetapi sekarang dia benar-benar dipaksa bertarung habis-habisan oleh seorang Mu Chen. Dia bahkan mengakui tubuh Dharma tertinggi milik Mu Chen adalah kekuatan misterius yang belum pernah dia temui sebelumnya. Mu Chen juga tampak kelelahan. Hampir seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya telah habis setelah bentrokan terakhir. Namun dia tetap tenang dan menerima pujian dari Ling Zhanzi tanpa rasa takut. Ketika Mu Chen mengatakan bahwa Ling Zhanzi juga telah menghabiskan banyak energi, lawannya hanya tersenyum dingin. Saat itulah Ling Zhanzi mengungkapkan kartu draft terakhirnya. Dia menggunakan sebuah teknik terlarang bernama pengorbanan pertempuran. Dengan teknik itu, 1 juta prajurit yang bersembunyi di dalam tubuh Dharma Kaisar Perang secara serentak mengorbankan esensi mereka dan juga energi di dalam tubuh mereka. Seluruh kekuatan itu pun kemudian mengalir kembali ke dalam tubuh dari seorang Ling Zhanzi. Dalam sekejap saja, energi spiritual Ling Zhanzi yang sebelumnya hampir habis langsung pulih sepenuhnya. Auranya kembali mencapai puncak, seolah dia belum pernah bertarung sebelumnya. Sebaliknya, Mu Chen kini benar-benar berada di ambang kehabisan tenaga. Seluruh penonton yang ada di dalam stadion pun tercengang ketika melihat cara Ling Zhanzi mendapatkan kemenangan. Banyak yang menganggap tindakannya terlalu kejam karena rela mengorbankan kondisi dari 1 juta prajurit demi memulihkan kekuatannya sendiri. Namun ada pula yang berpendapat demi menjadi seorang putra benua dan mendapatkan kesempatan menuju tingkat penguasa surgawi, pengorbanan sebesar itu masih dianggap sepadan. Di sisi lain, simpati dari para penonton justru semakin besar kepada seorang Mu Chen. Mereka menilai pencapaian luar biasa dari seorang Mu Chen ini. Sebagai seorang penguasa bumi bawah, dia bahkan mampu memaksa pemimpin dari 4 orang suci dan juga merupakan murid pribadi dari Kaisar Perang bertarung hingga mengeluarkan seluruh kartu draft yang dimilikinya. Sumu bahkan mengejek bahwa meskipun Ling Zhanzi mungkin mendapatkan kemenangan dari pertarungan ini, tapi harga yang harus dibayarnya adalah hilangnya kesombongan dan juga reputasinya. Sebaliknya, nama dari Mu Chen, meskipun nanti dia kalah, tapi Mu Chen akan semakin dikenal sebagai jenius yang mampu menantang lawan jauh di atas tingkatnya sendiri. Kini, keadaan telah berbalik. Ling Zhanzi berdiri dengan kekuatan penuhnya, sementara Mu Chen hampir kehabisan energi. Meskipun demikian, Mu Chen tetap mengakui kemampuan luar biasa dari Ling Zhanzi ini sebagai seorang murid pribadi dari penguasa surgawi seperti Kaisar Perang. Ling Zhanzi akhirnya menunjukkan rasa hormat yang tulus. Dia tak lagi meremehkan Mu Chen dan dengan nada serius menyatakan bahwa kini saatnya mengakhiri pertarungan serta memaksa Mu Chen meninggalkan medan perang ini. Pertempuran penentu pun memasuki babak terakhir dengan situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi seorang Mu Chen. Setelah memulihkan kekuatannya menggunakan teknik pengorbanan pertempuran, Ling Zhanzi tak ingin memberikan Mu Chen kesempatan sedikit pun. Dia langsung melesat secepat kilat menuju ke arah Mu Chen yang tampak sudah kehabisan energi. Dan dengan penuh keyakinan dia melancarkan serangan telapak tangan yang sangat mematikan untuk merebut segel perang di tangan Mu Chen dan mengakhiri duel ini. Namun tepat ketika serangannya hampir mengenai tubuh dari Mu Chen, sebuah tangan tiba-tiba saja muncul dan menahan telapak tangan dari seorang Ling Zhanzi. Sebelum Ling Zhanzi sempat bereaksi, sebuah tendangan dahsyat menghantam dadanya hingga membuatnya terpental jauh dan menghantam tanah, menciptakan kawah yang sangat besar.
Semua penonton pun tercengang. Tidak ada yang mengerti bagaimana caranya Mu Chen yang seharusnya sudah kehabisan energi spiritual masih mampu melakukan serangan sekuat itu. Ketika semua mata tertuju ke arah Mu Chen, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa. Di atas bahu tubuh emas abadi kini telah berdiri 3 sosok yang wajahnya benar-benar identik. Selain Mu Chen yang asli, juga telah muncul Mu Chen berbaju hitam dan juga satu lagi Mu Chen berbaju putih. Ketiganya memancarkan aura yang sama kuatnya, membuat seluruh penonton menjadi terdiam dan suasana pun sunyi. Para penonton mulai berspekulasi bahwa keduanya adalah inkarnasi energi spiritual. Namun dugaan itu segera dipatahkan karena kedua sosok tersebut memiliki kekuatan yang sama persis dengan tubuh asli dari Mu Chen. Bahkan para ahli tidak pernah melihat teknik itu sebelumnya. Kejutan terbesar pun datang dari Kaisar Perang. Sebagai seorang yang berada di tingkat penguasa surgawi, dia pun langsung menyadari bahwa kedua sosok itu bukanlah sekedar cloning energi spiritual. Mereka merupakan keberadaan nyata yang memiliki kesadaran, kekuatan, dan juga energi spiritual yang sama sempurnanya dengan tubuh utama Mu Chen. Bahkan seorang penguasa surgawi pun tak mampu menciptakan inkarnasi yang sempurna seperti itu. Di sisi lain, Kaisar Api Xiaoyan justru tersenyum puas. Dia akhirnya mengungkap bahwa Mu Chen telah berhasil menguasai salah satu kemampuan ilahi tak tertandingi yang telah lama menghilang, yaitu satu Ki berubah menjadi 3 kemurnian. Sebuah teknik legendaris warisan dari Kaisar Surgawi yang memungkinkan Mu Chen membagi dirinya menjadi 3 individu sejati dengan kekuatan setara. Ling Zhanzi sendiri benar-benar terpukul. Dia sama sekali tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Ketika dia menuduh kedua sosok sebagai bantuan dari luar, Mu Chen berjubah hitam dan juga Mu Chen berjubah putih hanya tersenyum. Keduanya kemudian meletakkan tangan di bahu dari Mu Chen yang asli yang ada di tengah, lalu menyalurkan energi spiritual mereka tanpa hambatan. Dalam hitungan detik saja energi spiritual di dalam tubuh Mu Chen yang sebelumnya habis kini telah langsung pulih kembali mencapai kondisi prima. Pemandangan seperti itu membuat Ling Zhanzi semakin terkejut. Barulah pada saat itu dia menyadari bahwa ketiga sosok tersebut sebenarnya adalah satu keberadaan yang sama. Artinya Mu Chen mampu membagi dirinya menjadi 3 tubuh yang memiliki kekuatan identik, sekaligus saling berbagi energi dan juga kemampuan. Meskipun hatinya mulai diliputi oleh sebuah kegelisahan, Ling Zhanzi tetap berusaha menjaga ketenangan. Dia mengakui bahwa teknik Mu Chen memang luar biasa, tetapi masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu mungkin hanya terlihat hebat di luar saja. Sementara Mu Chen kini telah kembali berdiri dengan kekuatan penuhnya menatap Ling Zhanzi sambil tersenyum dan berkata bahwa sepertinya bukan Ling Zhanzi yang akan tertawa terakhir. Pertarungan pun memasuki babak yang baru dengan keadaan yang kini justru berbalik menjadi keuntungan bagi seorang Mu Chen. Tanpa memberikan banyak waktu bagi Ling Zhanzi untuk memahami situasi yang sebenarnya, ketika Mu Chen langsung menyerang secara bersama-sama, Ling Zhanzi segera membalas dengan serangan energi spiritual berbentuk naga yang sangat kuat. Namun Mu Chen berjubah hitam dan juga Mu Chen berjubah putih menghancurkan serangan itu hanya dengan 1 pukulan saja, membuat Ling Zhanzi terkejut karena kekuatan mereka ternyata setara dengan tubuh utama Mu Chen. Ling Zhanzi kini telah benar-benar lengah. Tubuh utama Mu Chen muncul di belakangnya dan kemudian melancarkan tinju iblis yang mengorbankan diri berwarna merah. Benturan keras pun terjadi dan kali ini justru Ling Zhanzi yang terpukul mundur. Dia menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Energi spiritual Mu Chen kini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mu Chen kemudian menjelaskan bahwa ketika tubuhnya berbagi energi spiritual yang sama, artinya setiap tubuh dapat memanfaatkan kekuatan gabungan dari ketiganya, sehingga serangan mereka akan menjadi jauh lebih dahsyat. Dengan kerjasama yang sempurna, ketika Mu Chen terus melancarkan serangan tanpa henti hingga Ling Zhanzi terdesak dan tidak mampu membalasnya. Menyadari bahwa dirinya berada di ambang kekalahan, Ling Zhanzi akhirnya membuang seluruh harga dirinya. Dia berteriak meminta bantuan pada Ling Jianxi dan juga Ling Longzi. Namun sebelum keduanya sempat datang, Sumu dan juga Cumen langsung menghadang mereka.
pertempuran pun berubah menjadi dua medan perang yang berlangsung secara bersamaan. Meski Ling Jianxi dan juga Ling Longxi menyerang habis-habisan, Su Mu dan juga Zhou Men bertahan mati-matian demi memberikan waktu bagi Mu Chen mengalahkan Ling Zhanzi. Terpojok tanpa jalan keluar, Ling Zhanzi mengambil sebuah keputusan yang sangat nekat. Dia membakar esensi vitalnya demi mendapatkan lonjakan kekuatan terakhir. Tubuhnya kini telah langsung diselimuti oleh kekuatan api berwarna merah. Sementara energi spiritual di dalam dirinya juga melonjak berkali-kali lipat. Meskipun sadar tindakannya dapat meninggalkan luka permanen pada kultivasinya, tapi dia tetap memilih mempertaruhkan segalanya. Dengan tawa penuh kegilaan, Ling Zhanzi bersumpah bahwa jika ia tidak bisa menang, maka dia akan menyeret Mu Chen keluar dari medan pertempuran ini bersama-sama. Dia kemudian mengerahkan seluruh sisa kekuatan untuk melancarkan teknik pamungkas kemampuan ilahi agung tinju spiritual Kaisar Perang. Sebuah kepalan tangan raksasa sepanjang puluhan ribu kaki terbentuk di langit, memancarkan tekanan yang bisa membuat seluruh para penonton di dalam stadion ketakutan meskipun hanya melihat melalui layar cahaya besar. Namun Mu Chen masih tetap tenang. Bersama dengan dua tubuh yang lainnya, dia melangkah maju membentuk sebuah formasi kuno yang belum pernah diperlihatkan selama ini. Dengan suara yang mantap, dia memperkenalkan teknik itu sebagai formasi pertempuran tiga roh. Begitu formasi ini selesai, niat pertempuran yang luar biasa langsung meledak dari dalam tubuh Mu Chen berjubah hitam dan putih. Yang paling mengejutkan adalah kekuatan niat pertempuran yang dihasilkan hanya oleh dua tubuh itu, bahkan melampaui gabungan dua pasukan elit yang pernah dikendalikan oleh Mu Chen, yaitu pasukan Fumo dan juga pasukan pengawal Tuling. Mu Chen pun tersenyum puas. Dia sadar bahwa kekuatan formasi ini jauh melampaui perkiraannya sendiri. Dengan satu segel tangan, lautan niat pertempuran yang sangat luas bergejolak hebat. Lalu muncul sebuah tangan raksasa menutupi langit. Ukurannya bahkan jauh lebih besar daripada tinju raksasa milik Ling Zhanzi. Dan bahkan hal itu dipenuhi dengan simbol-simbol pertempuran yang sangat misterius. Melihat pemandangan seperti itu, seluruh penonton yang ada di dalam stadion, mereka menyadari bahwa yang baru saja muncul bukanlah teknik biasa, melainkan roh tekad bertempur. Sebuah kekuatan legendaris yang menjadi awal dari babak terakhir duel antara Mu Chen dan juga Ling Zhanzi. Ling Zhanzi benar-benar tidak percaya melihat niat pertempuran sebesar itu muncul hanya dari tiga tubuh Mu Chen tanpa bantuan pasukan sama sekali. Menurut pengetahuannya, hal seperti itu seharusnya mustahil dilakukan oleh seorang yang berada di tingkat penguasa bumi bawah. Namun Mu Chen tidak memberikan kesempatan bagi Ling Zhanzi untuk berpikir lebih lama. Tangan raksasa itu pun langsung mencengkeram kepalan tinju dari seorang Ling Zhanzi. Dalam hitungan detik saja, serangan pamungkas Ling Zhanzi itu retak dan kemudian diar hancur berkeping-keping di hadapan para penonton melalui layar besar. Wajah Ling Zhanzi pucat. Seluruh pengorbanan yang telah dia lakukan, termasuk membakar esensi dalam dirinya, ternyata tidak mampu menandingi kekuatan dari seorang Mu Chen. Tanpa ragu lagi, Mu Chen kembali menggerakkan tangan raksasa menghantam tubuh dari Ling Zhanzi secara langsung. Aura kematian pun menyelimuti tubuh dari Ling Zhanzi. Untuk pertama kalinya rasa takut terlihat jelas dalam kedua matanya. Namun tepat sebelum serangan itu mengenai Ling Zhanzi, ruang yang ada di sekitar tubuhnya tiba-tiba terbelah. Sebuah celah dimensi muncul dan menyelamatkannya dari serangan mematikan milik Mu Chen. Di saat yang sama, tangan raksasa Mu Chen juga hancur oleh sebuah riak energi yang sangat halus. Mu Chen segera menyadari siapa yang telah turun tangan. Hanya Kaisar Perang Surga Barat yang memiliki kemampuan menyelamatkan muridnya dengan cara seperti itu. Meskipun begitu, tindakan tersebut sekaligus menandakan bahwa Ling Zhanzi telah kalah. Di dalam stadion, Kaisar Perang Surga Barat tampak murka. Dia memarahi Ling Zhanzi karena gagal memenuhi harapannya. Namun di balik kemarahannya, dia juga mengakui bahwa Mu Chen benar-benar mendapatkan keberuntungan luar biasa. Setelah memperhatikan kemampuan tiga tubuh dari Mu Chen, dia akhirnya menyadari bahwa teknik itu adalah satu ki, berubah menjadi tiga kemurnian. Salah satu kemampuan ilahi yang tidak tertandingi, warisan dari Kaisar Surgawi yang telah menghilang
selama puluhan ribu tahun. Kaisar Api Souyen kemudian mulai mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan leluhur bela diri Lindong memang menjadi saksi ketika Kaisar Surgawi memberikan warisan dari teknik tersebut kepada Mu Chen. Ucapan itu sekaligus menjadi peringatan halus agar tidak seorang pun berniat merebut warisan dari Mu Chen. Sementara itu, seluruh penonton bersorak atas kemenangan Mu Chen. Bahkan Luo Tianzhen, kakek dari Luo Li, tidak mampu menyembunyikan kegembiraan di raut wajahnya. Dia menyadari bahwa hanya dalam beberapa tahun saja Mu Chen bisa dianggap sebagai generasi muda paling luar biasa dan bahkan mampu mengalahkan murid terkuat dari Kaisar Perang Surga Barat. Menurutnya, jika suatu hari nanti Mu Chen mencapai kekuatan tingkat penguasa bumi atas, hampir tidak ada lawan yang mampu menandingi dirinya pada kekuatan yang setara. Di dalam medan perang, Mu Chen kemudian mengalihkan pandangannya pada Ling Jianzi dan juga Ling Longzi. Setelah menyaksikan kekalahan dari Ling Zhanzi, semangat bertarung dari keduanya pun runtuh. Mereka menyerahkan seluruh segel perang dan memilih mengundurkan diri daripada menghadapi Mu Chen. Sumu dan juga Zhou Men mengakui bahwa hanya Mu Chen yang pantas mendapatkan gelar sebagai putra benua. Dan sebagai balas budi atas bantuan mereka selama pertarungan, Mu Chen pun memberikan segel perang milik lawannya kepada Sumu dan juga Zhou Men supaya bisa ditukarkan dengan berbagai harta yang berharga. Setelah mengucapkan selamat atas kemenangan Mu Chen, Sumu dan juga Zhou Men pun meninggalkan medan perang ini. Sekarang hanya Mu Chen yang tersisa. Saat ruang pertempuran mulai menghilang, dia mengangkat kepalanya, tersenyum tipis. Setelah melalui pertempuran yang cukup sengit di dalam hidupnya, Mu Chen pada akhirnya berhasil meraih gelar putra benua, sebuah pencapaian besar yang membuka jalan menuju tantangan yang lebih tinggi di masa depan nanti. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Ling Zhanzi akan kembali menuntut balas terhadap Mu Chen atas kekalahan yang dia terima hari ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.